Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami di depan. Materi kami yakni materi kelangkaan yang mencakup penyebab kelangkaan, dampak kelangkaan, dan upaya mengatasi kelangkaan. Baik, sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nika Deluna Margareta Putra Ainel, nomor absen 22. Saya Nima Deklan Leantari, nomor absen 29. Saya Samudri Diat Manepa, nomor absen 32. Saya Iwaya Rutafiat Nibawo, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Putra, saya nomor absen 1. Baik, materi pertama yakni penyebab kelangkaan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kayla. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan adalah situasi di mana suatu barang atau jasa tidak dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan. Adapun contoh penyebab kelangkaan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sebenarnya materi ini akan dibacakan oleh teman kami, Mikaela, namun karena ia tidak hadir, maka akan dibacakan oleh teman kami, Fian dan Adi. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, distribusi yang tidak terdata. Yang ketiga, perkembangan populasi. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, perubahan iklim. Yang keenam, kebijakan pemerintahan. Yang ketujuh, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Yang delapan, konflik dan perang. Dampak kelangkaan suatu negara dapat didampakkan pada negara lain yang bersangkutan, terutama di roda perputaran ekonomi dan negara tersebut. Nah, jadi ada beberapa dampak dari kelangkaan. Yang pertama itu ada kenaikan harga barang. Jadi ketika permintaan melebihi pasokan yang ada akan menyebabkan harga barang melambung naik. Jadi membuat orang melakukan ekonomi melambat. Yang kedua ada pengangguran yang bertambah. Jadi ketika perputaran ekonomi melambat, maka lapangan pekerjaan akan berkurang dan juga pengangguran menjadi bertambah. Kita juga berhubungan dengan nomor 1 dan nomor 2, yaitu adalah angka kriminalitas yang meningkat. Jadi ketika tidak sebenarnya sumber daya alam dari seseorang akan memicu tindakan kriminal seperti pencurian baik di jalan, di rumah maupun di bank. Yang terakhir ada dari angka kemiskinan. Ini berhubungan dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi ketika seseorang tidak dapat kekurangan sumber daya alam dan juga daya belinya kurang, akan dilanda kemiskinan. Baik, selanjutnya yakni upaya mengatasi kelangkaan. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Cara-cara ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama yakni pengelolaan sumber daya yang efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan pengoptimalan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi hemat energi dan juga daur ulang. Langkah yang kedua yakni diversifikasi sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari atau mengeksplorasi sumber daya alam alternatif untuk menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharukan. Yang ketiga yakni pengelolaan atau pengembangan teknologi. Inovasi di bidang produksi dan distribusi dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir yakni pengelolaan populasi. Hal ini dapat dilakukan dengan kontrol populasi melalui program keluarga berencana. Upaya mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu pengelolaan populasi. Mengontrol populasi, perkembangan populasi dengan cara program keluargaan berencana. Langkah yang kedua yaitu peningkatan kebijakan pemerintah, yaitu penerapan kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan sumber daya. Langkah yang ketiga yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghematan sumber daya. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin
bertanya? Ya, Mawar. Perkenalkan, nama saya Nifurwana Sarsya Dewi, nomor absen 30. Izin bertanya, apa saja langkah-langkah mengatasi kelangkaan? Langsung jawab. Pian. Pian. Tadi. Jadi langkah-langkah mengatasi kelangkaan yaitu penguatan kebijakan pemerintah dan pengembangan infrastruktur, edukasi dan kesadaran masyarakat. Bisa diterima? Ada yang ingin bertanya lagi? Coba jelaskan mengapa kelangkaan tersebut dapat mempengaruhi harga suatu barang dalam suatu masalah. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau barang ini langka maka stoknya akan dikit. Kalau permintaannya banyak maka harga itu akan direbut oleh banyak orang. Kalau direbut banyak orang maka harga itu akan meningkat dia nilainya. Apakah bisa diterima? Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi dan itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok kami akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.